Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Holil Ar-Rahman, yang mana dalam video kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku dari novelis Indonesia, yaitu Terelie atau Darwis, yang berjudul Selamat Tinggal. Buku yang ada di tangan kiri saya ini, Selamat Tinggal, yang mana novel ini kalau saya lihat dari cover belakang menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia pasti tidak akan pernah luput dengan yang namanya salah ataupun dosa ataupun perbuatan jelek. Nah, beruntunglah bagi mereka yang mengucapkan selamat tinggal dalam artian meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek itu dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu sekilas tentang narasi di cover belakang. Kemudian lanjut lagi, di dalam novel Selamat Tinggal ini terdapat 30 bab, yang mana Terelie atau Darwis ini menempatkan 24 nama ataupun 24 tokoh yang saya tidak akan sebut satu-satu ya, biar pembaca bisa membaca sendiri di bukunya. Ada 24 tokoh mulai dari bab 1 sampai bab 30. Yang mana di dalam novel Terelie ini, Selamat Tinggal, dalam setiap babnya, bab 1, bab 2 sampai bab 30, tidak ada judul kecil ataupun subjudul yang biasanya tercantum di novel-novel yang lain. Di sini langsung bab 15 langsung menceritakan isi cerita. Itu terkait dengan kondisi novel seperti itu. Kemudian untuk gambaran umumnya, novel Selamat Tinggal ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang dijuluki sebagai mahasiswa abadi karena sampai 6 sampai 7 tahun tidak lulus kuliah. Nah, pastinya timbul tanda tanya, orang yang bernama Sintong Tinggal ini adalah orang yang suka menulis, aktif menulis, bahkan tulisannya sudah dimuat di koran-koran nasional. Kemudian timbul tanda tanya, mengapa sebagai seorang penulis handal di Fakultas Sastra tidak bisa lulus tepat waktu, seperti itu. Kemudian karena di bab-bab awal itu tidak dijelaskan, hanya dijelaskan sekilas saja tadi, maka dijawab di bab-bab selanjutnya. Artinya cerita ini alurnya maju mundur, seperti itu, alurnya maju mundur, sehingga dijawab bahwasanya salah satu sebab yang mengakibatkan Sintong Tinggal ini sebagai tokoh utama tidak cepat lulus adalah konflik batin ataupun patah hati yang ia rasakan terhadap seorang perempuan yang memilih laki-laki lain yang lebih mapan, yang lebih tampan daripada Sintong Tinggal itu. Nah, kemudian dari cerita itu akan kembali menimbulkan konflik-konflik lain, cerita-cerita lain yang akan lebih seru di bab-bab selanjutnya. Kemudian yang saya amati di novel Selamat Tinggal ini ada beberapa kejutan yang memang disediakan oleh Terelie. Saya mencatatnya di sini. Salah satunya ialah di bab 6. Di bab 6 itu salah satu tokoh bernama Jess di akhir narasi itu dijelaskan bahwa dia itu mempunyai rahasia kecil. Yang mana rahasia kecil yang dipantik di bab 6 itu terjawab di bab 9. Nah, itu adalah salah satu gaya kepenulisan ataupun trik Terelie untuk membuat penasaran pembaca ya, seperti itu mungkin. Itu satu. Kemudian ada lagi tokoh yang lain, yaitu rahasia kecil bunga. Jadi di akhir narasi bab 16 itu seorang bunga katanya mempunyai juga rahasia kecil. Nah, apa rahasia kecil itu? Kembali lagi terjawab di bab 29. Nah, ini artinya hal ini membuat pembaca itu penasaran, artinya apa sih yang ada di dalam bunga itu, rahasia kecilnya apa? Kemudian cerita tetap berlanjut. Nah, dijawabnya pertanyaan itu di bab-bab sebelum akhir. Itu adalah mungkin jurus Terelie ya untuk membuat pembaca penasaran seperti itu. Kemudian
lihat dari novel Selamat Tinggal ini ada satu hal yang sangat dominan, yaitu sebuah kepalsuan. Yang mana kepalsuan ini terjadi kepada beberapa tokoh, terutama Sintong Tinggal sebagai seorang mahasiswa abadi yang hobi menulis, hobi mendaki gunung, yang bekerja di toko buku bajakan milik Pak Lek dan Bu Leknya. Nah, di kepalsuan yang lain, tokoh yang bernama siapa ini? Jazz yang dikenal sebagai mahasiswa angkatan kedua yang kenal dengan Sintong Tinggal saat ia mau membeli buku di tokonya Sintong Tinggal. Awal mulanya dia itu ternyata di akhir cerita, di pertengahan cerita mempunyai sebuah rahasia juga, yang mana rahasianya adalah kepalsuannya adalah bahwasanya orang tuanya yang katanya selebgram ibunya itu ternyata barang-barang antik ataupun barang-barang mewahnya itu adalah palsu semua. Itu adalah kepalsuan kedua. Kemudian ada kepalsuan lagi, kepalsuan ketiga ya. Kepalsuan ketiga ini terjadi kepada salah satu teman Jazz, yaitu Bunga. Dia itu tokoh yang diceritakan orang yang agak merasa gak enak lah dengan kehadiran Sintong, dengan kedekatan Sintong dengan Jazz. Kemudian kepalsuan itu yaitu ketika dijelaskan bahwasanya orang tua Bunga ataupun keluarga Bunga itu ternyata berkecimpung di dalam penerbitan buku bajakan ataupun ilegal. Itu kepalsuan yang ketiga. Nah, ada kepalsuan lagi yang keempat, terjadi kepada tokoh yang bernama Mawar. Tokoh bernama Mawar ini ternyata setelah menikah dengan orang lain, padahal saat itu Sintong Tinggal sangat mencintainya. Setelah menikah dengan orang lain, dia itu bekerja di rumah sakit dengan mengedarkan obat-obat palsu. Oke lah, 1 tahun berjalan lancar, 2 tahun lancar, 3 tahun. Setelah 3 tahun akhirnya ada oknum yang benci, akhirnya membuat Mawar ini tertangkap dan divonis penjara selama 6 tahun. Setelah masuk penjara, dia akhirnya merasa peka dan dia kembali memanggil Sintong untuk mendengar semua cerita-cerita keluh kesahnya setelah menikah dengan laki-laki lain itu. Ya, jadi tokoh yang dominan Sintong Tinggal, Jazz, Bunga, dan Mawar ini memiliki sebuah kepalsuan tersendiri, yang mana kepalsuan itu sangat berkaitan satu sama lain, dikemas sangat menarik oleh Terelie, dan konflik-konflik percakapan-percakapan yang sangat masuk dalam keseharian kita. Kemudian di akhir cerita, di akhir saya membaca novel ini, saya mendapat sebuah pelajaran bahwasanya seyogianya ataupun sepantasnya lah kita sebagai pembaca untuk tidak membeli buku-buku bajakan ataupun tiruan, karena menurut saya itu juga merampas hak penulis ya, secara tidak langsung merampas hak penulis, meskipun dunia pemasaran kita saat ini sudah sangat kompleks sekali dan adanya banyak kepentingan, adanya banyak kebutuhan yang menuntut kita untuk ini dan itu seperti itu. Namun secara umum saya merasa diajari untuk tidak membeli buku bajakan. Tidak hanya buku sih, barang-barang lain juga. Jangan sampai kita itu istilahnya itu yang merampas hak cipta orang lain seperti itu. Setelah saya membaca novel ini, nah kelanjutannya bisa baca sendiri. Di novel Selamat Tinggal ini intinya saya sangat merekomendasi bagi teman-teman baik tingkat SMA ataupun kuliah untuk membaca novel ini karena mengandung pembelajaran dan makna yang bisa kita petik untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih, mungkin cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dikoreksi. Kemudian apabila teman-teman ingin request buku apa yang ingin saya review selanjutnya, silahkan komentar di kolom komentar. Akhirnya dari saya, jangan lupa membaca. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.